Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ayun, dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ingat, sebelum belajar sejarah, kita mesti senang dulu dong sama sejarah. Kenapa? Karena banyak hikmah, ibroh, atau pelajaran yang dapat diambil dari kejadian di masa lalu untuk masa kini dan nanti. Hikmah yang baik untuk diteladani, hikmah yang buruk untuk dijauhi dan tidak diulang. Kali ini kita akan belajar sejarah kelas 5 semester 1. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar menganalisis upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan, mengimplementasikan, dan menemukan makna tersirat upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Masih ingatkah anak-anak bahwa Nabi Muhammad melakukan pembinaan di berbagai bidang terhadap penduduk kota Madinah di bab sebelumnya? Nah, ternyata Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama di Madinah, melainkan juga sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam memimpin kota Madinah, Rasulullah juga melakukan upaya menjalin kesepakatan damai dengan non-muslim yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Kenapa Rasulullah membuat Piagam Madinah? Karena kota Madinah diduduki oleh masyarakat yang majmuk. Tidak hanya kaum muhajirin dan ansor, tapi juga kaum Yahudi dan juga masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Sehingga Nabi perlu untuk mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan tidak memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Karena itulah Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah dengan isi sebagai berikut. 1. Semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. 2. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. 3. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. 4. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling membantu moral maupun material. 5. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Selanjutnya yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana kronologi atau urutan kejadian sehingga Nabi membentuk perjanjian Hudaybiyah atau kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Berikut kronologinya. Jadi Nabi sudah 6 tahun tinggal di Madinah kan anak-anak. Rasulullah ingin berkunjung ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah untuk melakukan ibadah haji. Dan berangkatlah Rasulullah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Namun keberangkatan Rasulullah bersama sahabat ini diketahui kafir Quraisy. Mengetahui hal tersebut, kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka pun mengirim pasukan untuk mengintai serta menghadang kaum muslimin di tengah jalan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Sebelum tiba di Makkah, Rasulullah mendirikan perkemahan di desa Hudaybiyah, singgah dulu beberapa kilometer sebelum Makkah. Dan saat singgah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kafir Quraisy di Mekah untuk menyampaikan tujuan kedatangannya bahwa Rasulullah bersama rombongan ke Makkah hanya untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali dan tersiar kabar bahwa sahabat Utsman telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun langsung mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak akan meninggalkan beliau apapun kondisinya.
Para sahabat pun bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Peristiwa ini disebut Bai'atur Ridwan. Mendengar sumpah setia tersebut, kaum kafir bergetar ketakutan. Dan mereka mengakui bahwa ternyata berita kematian Utsman yang mereka sebarkan itu hanyalah hoax atau berita bohong. Mereka pun melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah untuk berdamai. Permintaan damai tersebut diterima oleh Rasulullah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yakni Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah: 1. Peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun, tidak boleh saling menyerang. 2. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. 3. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan, begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy juga diperbolehkan. 4. Kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana pada masa damai. Akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan diri dalam Islam, dan kekuatan kaum muslimin pun semakin bertambah besar. Bahkan di antaranya para pembesar kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah? Dalam Piagam Madinah, Rasulullah menyatukan muslim dan non-muslim dengan ikatan kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang majemuk. Di negara kita terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keberagaman. Dengan perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menjalin komunikasi, menjaga perdamaian dan kebersamaan dengan muslim maupun non-muslim. Kita bisa meneladaninya dengan menjaga kebersamaan di lingkungan kita. Jangan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.